Halo, nama saya Aji, atau bisa disebut juga Fazli. 9A, tahun pelajaran 2020-2021, semester 1. Hari ini saya akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, sebetulnya Pancasila ini sudah disetujui oleh seluruh rakyat di Indonesia. Namun dalam perwujudannya itu atau dalam penerapannya itu kita masih diberikan tantangan, ya. Karena tidak semua rakyat Indonesia itu bisa menerima. Banyak yang ingin mengubah, ingin mengganti, menghilangkan, dan lain-lain. Dari dulu sampai sekarang itu mirip-mirip gitu, diubah gitu, diganti. Bahkan dari masa awal kemerdekaan Indonesia 1949 sampai 1959 saja kita sudah dipertemukan oleh banyak masalah. Salah adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso Tujuan. Untuk utamanya itu mendirikan negara Sovietski Indonesia yang berideologi komunis, Marxisme. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini untungnya dapat digagalkan. Lalu pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Maharija. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya NII atau Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Tapi pada faktanya ini salah, sangat salah. Karena mereka menggantinya dengan cara radikalisme, ya, mengganti dengan paksaan, menggunakan kekerasan dan lain-lain. Dan syariat Islamnya ini sendiri bukan syariat Islam, gitu, tidak sesuai. Terus habis itu mungkin jarang dibicarakan, tapi sebenarnya DITI itu kejam. Saya dengar cerita dari kakek saya. Dulu katanya di perkebunan itu ada bis yang mengangkut tentara. Lalu saat di jurang itu ngomong di hutan di jurang itu bisnya diberhentikan oleh gerombolan di TII. Lalu si tentaranya ini disuruh keluar, dia diikat di pohon seperti ini. Diikat lalu tiba-tiba dia dibunuh. Saya nggak tahu cerita dibunuhnya gimana, tapi dia dibunuh. Sampai sekarang juga pohonnya masih ada, tapi susah dijelaskan. Terus habis itu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Di Ambon, Guru dan lain-lain. Ini berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik ini tetap berlanjut sampai Desember 1963. Lalu abis itu ada PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ini tujuannya itu untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia karena dianggap sedikit mengarahkan dana ke kota atau ke pusat-pusat kota. Jadi di daerah-daerah pinggiran agak sedikit kurang dapat dananya. Lalu habis itu ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milis yang didirikan oleh Kapten Reynold Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Si Westerling ini memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani.
dia bersekongkol dengan Sultan Hamid kedua, dan dia berhasil menduduki Bandung, dan dia berhasil membunuh banyak orang penting tokoh bangsa seperti Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Lalu habis itu ada perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tapi anggota konstituantenya tidak terlalu mengesankan. Hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959, dikenal juga sebagai Dekret 5 Juli 1959, yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, menghilang. Serta segera membentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya akan lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ya. Dan juga masa Orde Lama periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi ini merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran itu berpusat pada pemimpin, yaitu Soekarno. Itu juga dia yang mencetuskannya, Presiden Soekarno, karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1995 dan membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Tapi di masa ini juga Presiden Soekarno dari yang tadinya hebat, dia membuat Indonesia ini bisa hadir, tapi di saat ini dia mulai sedikit haus kekuasaan. Dia membuat si undang-undang ini agar kekuasaannya tuh semakin lama. Cuman siapa sangka datanglah masa Orde Baru, The Smiling General, Presiden Soeharto. Era demokrasi terpimpin di bawah pemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa. Ingat, tidak ada jenderal. Maaf, ingat besok pagi bunuh jenderal. Ya, ngertilah maksudnya. 30 September 1965 G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit membunuh jenderal. Partai itu sendiri dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia saat itu juga. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan
serta lembaga negara lainnya, baik yang bersifat superstruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai ini saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan PPP, Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokratis Indonesia PDI. Dan juga dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbuktinya dengan banyak kasus di beredarnya beberapa surat kabar atau majalah, hingga dicabut surat izin penerbitnya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Di saat ini juga sebetulnya kita itu ada di masa-masa di mana Indonesia itu memiliki presiden yang merupakan seorang diktator. Untuk masyarakat rendah, dia sangat dibilang sebagai salah satu presiden terhebat Indonesia ya. Yang dulu kita ada istilah banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena Presiden Soeharto karena saking banyaknya beras di Indonesia, itu Indonesia dulu beneran beras gitu kan, nggak ada impor buat kalau zaman dulu buat apa impor gitu kan, buat apa impor beras gitu, kita juga banyak gitu, kita banyak beras. Jadi banyak rezeki itu karena setiap keluarga yang memiliki banyak anak itu mendapatkan juga banyak beras. Lalu abis itu tapi untuk orang-orang yang di atas atau orang-orang kaya ini sedikit dibilang ya, karena pajak-pajaknya mengarah ke mereka ya. Lalu selain itu juga munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, dan kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta dan lain-lain. Kasus Tanjung Priok ini pembunuhan genosida. Lalu kasus Marsina ini seorang perempuan, saya lupa dia apa, pokoknya dia hilang tidak ditemukan jejaknya sampai saat ini. Kalau zaman dulu itu ada yang diistilahkan Petrus, penembak misterius. Jadi kalau mereka itu benar-benar ada orang yang kelihatan jahat, jangankan jahat, cuman bertato aja, ini dia cuman bertato, nanti bisa-bisa dia besoknya udah terbaring di jalan daerah-daerah Bandung Selatan. Kalau di Bandung ya, udah tergeletak di daerah-daerah Bandung Selatan, udah nggak bernyawa lagi. Terus dia bisa bawa sniper, bisa bawa pistol. Tapi ini jujur aja sesuatu, karena jadinya tingkat keamanan di negara itu cukup kuat gitu, meskipun ini melanggar hak asasi juga, tapi tetap cukup kuat gitu. Lalu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Hakikat ideologi terbuka. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut. Franz Magnus Susena ya, dan begitu. Itu saja, terima kasih.